Empu Barada konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia pernah bertolak ke Bali hanya dengan menaiki sehelai daun. Sesampainya di Bali, Empu Barada mengutarakan maksud dari Raja Airlangga di Kediri. Namun, maksud itu ditolak oleh Raja Bali yang kala itu dijabat oleh adik Raja Airlangga. Dikisahkan, kerajaan Kahuripan harus terbelah menjadi dua bagian, yakni menjadi Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Namun jauh sebelum peristiwa terbelahnya Kerajaan Kahuripan, Raja Airlangga dilanda kebimbangan. Kebimbangan Raja Airlangga terjadi menjelang ia turun tahta dan berkeinginan menjadi seorang pendeta. Namun dua putranya justru terlibat persaingan keras untuk memperebutkan tahta Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga yang merupakan putra sulung dari Raja Bali memiliki niat untuk menempatkan salah satu putranya bertahta di Bali. Di tengah kebimbangan Raja Airlangga, Empu Barada diutus berangkat ke Bali untuk menyampaikan maksud tersebut. Empu Barada dikisahkan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Kala itu ia bertolak ke Bali hanya dengan menaiki sehelai daun. Sesampainya di Bali, Empu Barada mengutarakan maksud dari Raja Airlangga. Namun maksud itu ditolak oleh Raja Bali yang kala itu dijabat oleh adik Raja Airlangga. Menerima kabar penolakan dari Raja Bali yang disampaikan oleh Empu Barada, Raja Airlangga akhirnya dengan terpaksa memutuskan membelah Kerajaan Kahuripan dengan terjadinya perdamaian antara kedua putranya. Berkat kesaktian yang dimiliki oleh Empu Barada, dikisahkan Empu Barada membelah Kerajaan Kahuripan. Dia terbang menumpang sehelai daun sambil mengucurkan air dari kendi. Bekas kucuran air kendi inilah yang menjadi batas Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Dan konon bekas kucuran air tersebut ini menjadi Sungai Brantas. Saat proses membelah wilayah Kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian, jubah Empu Barada tersangkut di ranting pohon asam hingga membuat dia marah. Empu Barada akhirnya mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Kemudian penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Pandak yang artinya asam pendek. Pembelahan wilayah Kerajaan Kahuripan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, kemudian di Kitab Negara Kertagama dan Prasasti Turun yang II. Kerajaan Kediri berpusat di Daha dan diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sementara Kerajaan Jenggala berpusat di Kahuripan dan diperintah oleh Mapanji Garasakan. Selesai menetapkan batas Kerajaan Kediri dan Jenggala berdasarkan cucuran air kendi dari Empu Barada, Empu Barada kemudian mengucapkan kutukan, yakni barang siapa berani melanggar batas tersebut, maka hidupnya akan mengalami kesialan. Setelah kejadian itu, Empu Barada memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan
prosesi pembelahan wilayah itu sampai tuntas. Kemudian ia berdiam diri dan memutuskan untuk bertapa dan menetap di Kamalpanda. Kisah kesaktian Empu Barada juga terdapat dalam cerita Calon Arang. Dikisahkan kala itu kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga, yakni pada tahun 1019 hingga 1037, situasinya sangat mencekam akibat adanya teluh dari Calon Arang. Siapapun yang tersambar teluh Calon Arang, ajal seketika menjemput. Calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan pelaku ilmu hitam yang sakti, yang setiap marah selalu berbicara dengan teluh. Dilukiskan bagaimana hanya merasa kurang enak badan, panas dingin di pagi hari, siang harinya nyawa melayang. Begitu juga sakit di siang hari, sore hari meninggal. Begitu seterusnya teluh Calon Arang bekerja. Ganasnya teluh Calon Arang membuat mereka yang usai menggotong jenazah tiba-tiba juga ambruk dan meninggal dunia. Nyawa terus berjatuhan. Penduduk mengistilahkannya dengan pagebluk, wabah penyakit yang bersumber dari murka Calon Arang. Calon Arang adalah seorang janda yang tidak pernah diketahui siapa suaminya. Di kampung Jirah, Calon Arang yang juga mendapat panggilan Nirangda atau Rangda dari Jirah hidup bersama putri semata wayangnya, yakni seorang gadis jelita bernama Ratna Manggali. Ratna cantik sekaligus menawan hati setiap lelaki yang pernah bertatapan dengannya. Namun menginjak usia 25 tahun, tak satu pun lelaki berani melamarnya. Alih-alih meminang, mendekat saja para lelaki sudah ciut nyali. Mendengar nama Calon Arang, para lelaki sudah gentar. Terbayang seorang perempuan tukang sihir, penyembah Dewi Durga atau Dewi Bagawati yang menghabiskan waktu bersama murid-muridnya di kuburan. Tiadanya laki-laki yang menyunting Ratna Manggali membuat Calon Arang murka, membayangkan anaknya yang cantik jelita menjadi perawan tua. Dada Calon Arang seperti terbakar. Sebagai seorang ibu sekaligus seorang janda, Calon Arang merasa terhina. Alangkah marahnya sang janda, alangkah malunya sang janda. Di kuburan, Calon Arang bersama murid-muridnya terus menjalankan ritual mautnya. Semua perempuan, murid-murid Kinasih itu mendadak menari mengikuti sang guru merapal mantra. Pada lehernya berkalung usus manusia, pada telinga beranting paru-paru, dan mengeramasi rambut dengan darah manusia. Calon Arang menikmati hasil kerjanya. Ia tertawa-tawa melihat kematian yang terus berjatuhan. Bahagia melihat tangis penduduk Kediri yang meledak karena kehilangan keluarga. Persebaran penyakit tak bisa dicegah, kian meluas sampai ke pucuk-pucuk gunung. Para pendeta kerajaan malu bertemu rakyat karena merasa tidak mampu menolak teluh yang disebar oleh Calon Arang. Raja Airlangga turut berduka melihat penderitaan yang ditanggung rakyatnya. Kewibawaan raja terganggu di tahta. Teror pagebluk perempuan penyihir bernama Calon Arang tidak bisa didiamkan. Serbuan tentara kerajaan ke Jirah yang gagal karena mendapat perlawanan sengit dari Calon Arang
harus diganti dengan taktik lain. Raja Airlangga kemudian memerintahkan patih dan para menteri utama untuk mengundang para pendeta, resi, pujangga, dan guru. Semuanya berkumpul dan bersama-sama melakukan ritual pemujaan kepada Sang Hyang Agni, sekaligus meminta petunjuk. Terbitlah petunjuk yang menyebut nama Sri Munindra Barada atau Empu Barada, yakni seorang pendeta yang bertempat di pertapaan Semasana Lemah Tulis. Dialah yang dapat meruat kerajaan Kediri yang akan menghilangkan noda di dunia dan membuat sejahtera dunia. Empu Barada bagi Raja Airlangga bukanlah sosok asing, karena Empu Barada pernah menyarankan Raja Airlangga untuk membagi tahta kerajaan, satu tahta di Jawa yakni Kediri dan satunya lagi di Bali. Namun sarannya tidak terwujud karena penolakan dari Sri Empu Kuturan dari Bali. Empu Kuturan yang lebih sakti ingin menempatkan cucunya sendiri di tahta dan menolak raja dari Jawa. Kelak atas saran Empu Barada lagi, Raja Airlangga akhirnya membagi tahta kerajaan Kahuriban menjadi dua kerajaan baru, yakni Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sementara begitu dititahkan Raja Airlangga mengatasi urusan calon arang, Empu Barada langsung bersiap mengutus Empu Kebu Bahula, yakni murid kesayangan Empu Barada. Empu Bahula adalah seorang pujangga dari Gangga Citra. Empu Barada tahu murka calon arang berakar dari putrinya yang terancam menjadi perawan tua. Ia pun memerintahkan Empu Bahula untuk meminang Ratna Manggali. Dia akan kusuruh melamar Sang Manggali. Engkau Kanuruhan, utusan Raja Airlangga, beritahukanlah kepada sang penguasa dunia berapa saja mahar yang diminta hendaklah dipenuhi oleh raja. Kerajaan pun langsung menyiapkan mahar lamaran, hidangan makanan, buah-buahan, ditambah jamuan upacara. Sesuai jalannya siasat, calon arang bersedia menerima Empu Kebu Bahula sebagai menantunya. Namun Rangda Jirah itu juga mengingatkan, janganlah tidak bersungguh-sungguh dengan Ratna Manggali. Menyertai lamaran, Bahula juga menyerahkan sirih tanda pertunangan, perak hadiah perkawinan, selendang, permata, Ratna Mutu Manikam yang memancar juga disertakan. Empu Bahula dan Ratna Manggali sah menjadi suami istri. Keduanya saling mencintai. Bahula sengaja mengawasi calon arang. Dia pun bertanya kepada istrinya, yakni Ratna Manggali, mengapakah ibu selalu pergi malam hari? Melalui mulut anaknya sendiri, rahasia kesaktian calon arang pun bocor. Ratna Manggali cerita kalau ibunya ke kuburan untuk menjalankan sihir. Sihir itulah yang mengakibatkan terjadinya pagebluk. Empu Bahula juga berhasil menyentuh Lipyakarya. Lipyakarya merupakan buku suci yang berisi hal utama untuk jalan kebaikan menuju kesempurnaan, puncak rahasia pengetahuan. Calon arang sengaja membelokkan untuk kesaktian sihir dan kesengsaraan. Bahula memperlihatkan kitab Lipyakarya kepada Empu Barada gurunya.
Rahasia kesaktian calon arang yang selama ini sulit terkalahkan akhirnya terungkap. Dengan bekal pengetahuan yang didapat dari muridnya, Empu Baradah menyatroni calon arang. Saat bertemu Empu Baradah, calon arang memperlihatkan keramahan sebagai besan. Janda Jirah itu juga meminta sang Bogiswara Baradah untuk meruatnya. Empu Baradah melihat dosa calon arang teramat besar dan karenanya permintaan itu ditolak mentah-mentah. Seketika calon arang murka. Dari mata, mulut, hidung, telinga muncul kobaran api yang langsung menyambar, membakar tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Tapi api itu tidak mampu menghanguskan tubuh Empu Baradah. Empu Baradah pun berkata, "Saya tidak mati kau sihir, hai besanku. Aku ambil nyawamu, semoga kamu mati di tempatmu berdiri." Karena rahasia kesaktiannya sudah terbongkar, dengan merapal Astacapala, Empu Baradah berhasil mengalahkan calon arang. Perempuan tukang teluh, penyembah Batari Durga di kuburan yang ritualnya memakai darah dan organ manusia itu mati seketika di tempatnya berdiri. Kerajaan Kahuripan kembali hidup tentram. Kewibawaan Raja Airlangga kembali terjaga. Demikian kisah singkat tentang Empu Baradah yang punya jasa besar bagi kerajaan Kahuripan pada masa Raja Airlangga. Ikuti terus kisah selanjutnya dan salam Nusantara.